Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Nova Ramadan dengan NIM C1B023066. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kelompok dan Tim Kerja Analisis pada Tim Basket NBA Indiana Pacers pada tahun 2025. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Sri Rosita yang telah mengampu mata kuliah ini pada setengah semester 5 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini ada latar belakang mengenai tim basket yang akan saya bahas. Jadi, Indiana Pacers adalah tim basket profesional yang berlaga di National Basketball Association atau NBA yang bermarkas di Indianapolis. Tim ini terkenal dengan gaya permainan mereka yang cepat, berorientasi pada serangan balik atau transition offense, dan mengandalkan kecepatan serta koordinasi tim. Tim Pacers ini memasuki tim musim tahun 2024 sampai 2025 dengan skuad yang solid dan fokus pada pengembangan pemain muda inti mereka. Sepanjang musim, mereka menunjukkan peningkatan yang konsisten berkat chemistry yang kuat antar pemain dan kepemimpinan yang di lapangan. Setelah melalui musim reguler yang kompetitif, Pacers berhasil melaju kepada babak playoff dan melalui serangkaian pertandingan yang intens, mereka berhasil mengalahkan beberapa tim unggulan di wilayah timur hingga akhirnya mengamankan tempat di Finals NBA tahun 2025. Pencapaian ini menandai momen penting bagi tim dan basis penggemar mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak berhasil memenangkan kejuaraan. Selanjutnya ada konsep tim kerja. Di sini tim kerja harus dipahami sebagai entitas yang berbeda secara fundamental dari sekedar kelompok kerja. Tim kerja adalah unit yang anggotanya memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen pada tujuan bersama serta pendekatan kerja yang sama, di mana hal ini menghasilkan sinergi positif yaitu kinerja kolektif yang lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Jadi perbedaan utamanya itu terletak pada akuntabilitas mutual atau timbal balik, di mana anggota bertanggung jawab atas hasil kerja mereka sendiri sekaligus hasil kerja seluruh tim. Dalam mencapai efektivitas tim melalui serangkaian tahapan perkembangan atau model Tuckman, dimulai dari forming hingga mencapai fase performing yang produktif setelah berhasil menyelesaikan konflik pada fase storming dan menetapkan norma pada fase norming. Keberhasilan puncak tim seperti yang diuraikan dalam model IPO atau input proses output sangat bergantung bukan hanya pada input seperti komposisi dan sumber daya, tetapi terutama pada kualitas proses internal tim, termasuk komunikasi yang efektif, koordinasi yang lancar, dan kemampuan mengelola konflik yang konstruktif. Berikutnya ada mengenai model Tuckman. Jadi di sini model Tuckman menjelaskan bahwa setiap kelompok atau tim harus melalui serangkaian tahapan psikologis atau dan struktural untuk mencapai efektivitas. Forming adalah tahap pembentukan di mana anggota saling mengenal dan menetapkan tujuan awal. Tahap selanjutnya adalah storming yang merupakan fase paling rentan, ditandai dengan munculnya konflik, perbedaan pendapat, dan persaingan kekuasaan atau peran. Jadi keberhasilan tim tergantung pada kemampuan mereka untuk melewati konflik ini secara konstruktif. Tim kemudian bergerak pada tahap norming, di mana norma kerja, aturan, dan peran telah disepakati, kohesivitas meningkat, dan kepercayaan mulai terbangun. Puncak perkembangan tim adalah fase performing, di mana tim bekerja secara sinergis, fokus sepenuhnya pada pencapaian tujuan, dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Khusus untuk tim proyek temporer, terdapat tahap adjourning atau pembubaran tim setelah tujuan tercapai. Dengan demikian, kualitas kinerja sebuah tim kerja sangat bergantung pada mereka keberhasilan mereka menetapkan norma yang kuat dan mempertahankan proses kerja di fase performing, bahkan di bawah tekanan tertinggi. Selanjutnya ada analisis model Tuckman pada tim Pacers ini. Meskipun tim basket Pacers telah lama melewati fase konflik atau storming dan penetapan norma atau norming pada awal musim, mereka mencapai status tim berkinerja yang tinggi atau performing. Kegagalan di final dapat mengindikasikan adanya kemunduran yang dinamis. Jadi pada tingkat tekanan dan kepentingan setinggi final NBA ini, tim dapat mengalami regresi yang singkat. Proses yang seharusnya berada di fase performing ini ditandai dengan koordinasi yang mulus dan penyelesaian masalah yang mandiri. Justru terganggu oleh reemergence dari gejala storming. Hal ini tuh terjadi ketika perbedaan pandangan mengenai strategi atau konflik tugas atau perselisihan emosional akibat frustasi kembali muncul di bawah tekanan.
Misalnya itu seperti kegagalan pada kuarter akhir dapat memicu ego para pemain atau individual roles yang menyebabkan pemain dapat mengabaikan norma yang disepakati atau norming dan kembali memperdebatkan peran ataupun strategi mereka yang pada akhirnya itu dapat mengganggu sinergi kolektif yang dibutuhkan untuk mempertahankan fase performing di momen yang kritis. Lalu berikutnya ada komposisi dan peran dalam tim kerja. Jadi struktur dan kinerja tim itu sangat bergantung pada komposisi tim itu sendiri, yang merupakan bagian dari faktor input dalam model efektivitas tim. Eh, Komposisi ini mencakup ukuran ideal, keragaman keahlian, dan kedalaman sumber daya. Jika kita bicara dalam konteks tim basket Pacers, komposisi tim ini terutama dalam kedalaman pemain cadangan atau bench atau pengalaman kolektif di final mungkin menjadi kelemahan di input yang dieksploitasi oleh lawan yang lebih berpengalaman. Sementara itu, masalah utama pada peran terjadi ketika tekanan final meningkat. Pada peran tugas task roles dan peran pemeliharaan atau maintenance roles yang stabil sepanjang musim itu terganggu oleh munculnya individual roles atau dari para pemain itu sendiri. Jadi pada momen kritis, frustasi ataupun ego pemain itu dapat memicu perilaku yang agresif atau dominan, yang mana hal tersebut itu dapat menyebabkan pemain mengabaikan strategi tim demi kepentingan mereka sendiri, seperti melakukan tembakan-tembakan yang sulit ataupun yang dipaksakan. Jadi oleh karena itu, kegagalan tim di sini itu tidak hanya disebabkan oleh kekurangan yang komposisi, namun juga terdapat regresi proses di mana peran-peran fungsional dikalahkan oleh perilaku yang berorientasi diri yang merusak kinerja kolektif. Selanjutnya, terdapat pula konflik dalam tim kerja. Jadi konflik adalah bagian yang sangat tak terhindarkan dari dinamika tim. Berdasarkan penelitian Karen Ajen, konflik diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama ada konflik tugas, yang kedua ada konflik proses, dan yang ketiga ada konflik relasional yang paling merusak. Jadi, tim kerja yang efektif harus mengelola konflik ini dengan benar, di mana kerangka Thomas Gilman mengidentifikasi 5 gaya penanganan. Jadi, tim yang sukses didorong oleh menggunakan gaya kolaborasi, yaitu mencari solusi win-to-win yang optimal bagi semua pihak. Namun, di bawah tekanan, tim sering beralih ke gaya yang kurang efektif, seperti kompetisi atau competing, yang sangat memaksakan ide mereka sendiri yang dapat juga berupa avoiding atau menghindar dari masalah itu sendiri. Jadi jika kita bicara pada konteks tim basket Pacers ini yang melakukan kegagalan pada pertandingan final yang melibatkan konflik tugas dan konflik proses yang tidak terselesaikan secara kolaboratif. Misalnya perbedaan antara game plan yang disepakati dengan perubahan strategi mendadak di lapangan. Lalu jika konflik ini ditangani dengan gaya kompetisi oleh para pemain kunci atau diabaikan oleh para pelatih, maka koordinasi tim ini akan runtuh. Jadi kegagalan ini diperburuk jika konflik relasional muncul akibat frustasi emosional yang menghancurkan kohesivitas tim pada saat mereka paling membutuhkan sinergi dan fokus mereka. Nah, di sini juga ada faktor efektivitas tim yang belum optimal. Jadi, yang pertama itu ada kelemahan pada faktor input atau kondisi awal tim. Jadi, faktor input adalah fondasi tim yang ditetapkan oleh sebelum proses itu dimulai. Yang pertama ada komposisi tim yang kurang mendalam atau dari segi bagian pemain cadangan. Kualitas dan pengalaman pemain cadangan di sini itu tidak dapat sebanding dengan tim lawan di final. Dampaknya itu dapat membatasi para rotasi pemain yang menyebabkan kelelahan pada pemain inti di kuarter akhir yang dapat menurunkan akurasi serta kualitas pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada pengalaman kolektif playoff yang kurang, meskipun memiliki bakat individu, tim secara kolektif kekurangan pengalaman yang bertanding di final yang bertekanan tinggi yang dampaknya itu dapat memicu kesalahan yang tidak perlu seperti turnovers dan pengambilan keputusan yang emosional di bawah tekanan krusial. Yang terakhir ada sistem dukungan kontekstual yang berlebihan. Jika kita bicara pada tekanan luar yang terdapat pada media, fans, ataupun manajemen untuk memenangkan gelar dapat menjadi input negatif berupa ekspektasi yang terlalu tinggi. Hal ini itu dapat menurunkan keamanan psikologis ataupun psychological safety para tim yang membuat anggota lebih takut membuat kesalahan. Lalu faktor yang kedua yaitu kelemahan pada faktor proses atau dinamika internal tim.
Di sini faktor proses adalah interaksi dan dinamika yang terjadi saat tim bekerja, yang merupakan titik kegagalan utama di final. Eh, yang pertama itu ada regresi dari performing ke storming. Tim gagal mempertahankan fase performing di saat di bawah tekanan, kembali mengalami ketegangan dan perbedaan pandangan mengenai strategi mereka. Tentunya hal ini dapat menyebabkan terganggunya sinergi dan koordinasi di lapangan, terutama saat timeout yang seharusnya digunakan untuk kalibrasi tim atau mengubah game plan. Lalu yang kedua ada pengelolaan konflik yang tidak kolaboratif. Ketika konflik itu muncul, tim cenderung menggunakan gaya kompetisi atau menghindar daripada kolaborasi. Hal ini itu dapat terlihat dari penjelasan Thomas dan Kilman. Lalu timbullah konflik tugas pada strategi yang tidak terselesaikan secara optimal dan konflik relasional atau dalam hal emosi yang merusak kohesivitas tim. Lalu yang ketiga ada gejala groupthink atau Janis. Meskipun groupthink adalah gejala pengambilan keputusan dalam kelompok, tim juga dapat menunjukkan gejalanya seperti ilusi, kesepakatan atau penolakan terhadap kritik, dan juga terhadap game plan yang sudah terbukti gagal. Dan yang terakhir itu ada munculnya individual role. Ketika dalam keadaan di bawah tekanan yang tinggi, task roles atau berorientasi tugas dan maintenance roles yang berorientasi pemeliharaan dikalahkan oleh individual roles, yaitu perilaku egois atau orientasi diri sendiri pada para pemain itu sendiri. Jadi hal ini sangat fatal karena pemain dapat membuat keputusan individu yang buruk seperti memaksa tembakan-tembakan poin yang sulit alih-alih mengikuti strategi kolektif tim yang sudah direncanakan. Baik, sampai juga kepada bagian kesimpulan. Jadi di analisis studi kasus tim basket NBA Pacers ini meskipun beroperasi sebagai tim kerja sejati, mereka menunjukkan bahwa kegagalan mencapai tujuan tertinggi juara final itu disebabkan oleh regresi proses internal di bawah tekanan yang ekstrim, bukan semata-mata karena kekurangan sumber daya mereka atau input. Jadi poin-poinnya itu ada yang pertama kegagalan proses model IPO, titik kritis kegagalan terjadi kepada fase proses di mana tim gagal mempertahankan sinergi dan koordinasi yang dibangun selama musim reguler. Yang kedua, pada regresi dinamika tim, tiga peran yang terdistorsi, yang keempat konflik yang tidak efektif, serta yang terakhir yaitu kelemahan input yang terekspos. Baik, sekian pemaparan materi mengenai kelompok dan tim kerja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.